ingin mendapatkan klaim atas green attribute-nya. Jadi mereka ingin bisa klaim bahwa mereka menggunakan Green energi hijau gitu ya. Terutama perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor karena banyak sekali minta sertifikasi. iya, banyak sekali pasar-pasar di dunia ini yang mensyaratkan mereka baru bisa jual ke sana misalnya ke Eropa begitu ya dengan menunjukkan bahwa mereka sudah menggunakan energi hijau. Jadi saya kira sekarang cukup banyak ya, malah saya bilang sangat banyak perusahaan yang tertarik untuk masuk ke industri ini ya. Justru tantangannya saya kira adalah kuota PLTS atap yang sudah ditetapkan oleh PLN bersama pemerintah itu memang masih sangat terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nitikon, welcome to Icon Talks, inviting the most iconic people. Bersama saya sekarang tentunya akan menemani perbincangan kita pada kali ini di season 3 episode kedua. Tema kita hari ini adalah peran Icon Green dalam transformasi energi hijau di Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa dampak dari pemanasan global saat ini telah kita rasakan. Perubahan iklim, kenaikan muka air laut, dan panas bumi kita rasakan saat ini teman-teman. Dan menjadi tanggung jawab bersama untuk dapat menciptakan solusi dari tantangan ini. Mungkin ada beberapa yang takut, gimana ya caranya untuk keluar dari permasalahan pemanasan global. Tapi dalam setiap masalah pasti ada solusinya. Untuk itu telah hadir bersama saya di sini ada Bapak Rahmat Priyo Handono selaku Direktur Utama PT Terang Wahana Hijau atau yang biasa disapa dengan Icon Green. Halo Bapak. Selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh disapa Nitikonnya Bapak? Halo Nitikon. Halo Nitikon. Ini Bapak Rahmat dari Icon Green. Saya sedikit bacakan perkenalan terkait dengan Icon Green. Mungkin nanti kan banyak yang belum kenal terkait dengan Icon Green. Jadi PT Terang Wahana Hijau, teman-teman, yang lebih dikenal dengan Icon Green, didirikan pada tanggal 17 November tahun 2023. Perusahaan ini terbentuk setelah akuisisi PT Terang Wahana Hijau oleh PLN Icon Plus, tentunya melalui anak perusahaan PT Indonesia Connectivity Investasi atau Icon Fast. Icon Green fokus pada pengembangan solusi energi terbarukan dengan penekanan kuat pada instalasi pembangkit listrik tenaga surya atap. Seperti itu, betul Bapak? Betul sekali Mas. Ada yang mau ditambahin nggak tentang Icon Green? Ya, jadi Icon Green ini memang ditugaskan secara khusus ya untuk mengerjakan bisnis-bisnis PLTS atapnya Icon Plus ya. Seperti tadi disampaikan oleh Mbak Sekar, ini perusahaan berdiri sejak tahun bulan November 2023 ya. Tapi secara resmi mulai beroperasi untuk mengerjakan proyek-proyek PLTS atap Icon Plus Group di bulan Agustus tahun 2024 ya. Jadi sejak saat itu semua bisnis PLTS atap Icon Plus dikerjakan oleh Icon Green. Oke, gitu, menarik banget ya. Memang ini energinya harus memang kita ciptakan ya Pak untuk keberlangsungan hidup kita dan tentunya nanti akan berkelanjutan ya. Dan Bapak Rahmat ini lulusan dari ITB teman-teman di Teknik Industri, berpengalaman di bidang energi baru terbarukan sejak tahun 2021. Menarik sekali. Boleh ada dimension mungkin Pak pengalaman dari 2021 yang paling menarik di bidang energi baru terbarukan ini? Oke ya. Pengalaman saya mungkin dimulai dari bagaimana waktu itu saya membantu Telkom untuk melakukan efisiensi di beberapa BTS mereka. Ya, waktu itu saya dapat tugas untuk mengerjakan revitalisasi power system di 30 titik di mereka. Waktu itu kami melakukan penggantian diesel ya, dengan PLTS atap. Upaya kami waktu itu di 30 tempat tersebut secara keseluruhan bisa menghemat sampai 40% biaya BBM. Wow. Jadi itu suatu hal yang luar biasa, ya? efisiensi yang luar biasa menurut saya, dan itulah yang membuat saya merasa bahwa ini sangat menarik sekali karena dengan melakukan tersebut selain kita
menurunkan biaya, tapi Betul. kita telah melakukan sumbangan yang berarti lah untuk Satu aksi baik ya iya, Pak. untuk hijaunya bumi Bumi ini. kita. Iya. Amin, itu menjadi harapan kita bersama juga ya Netikon. Lalu bagaimana Pak peran Icon Green di dalam ekosistem PLN Icon Plus ini seperti apa? Oke, ya. Ya kita tahu Icon Plus sudah dapat penugasan dari Icon Plus ya, Yes, untuk Icon Plus. mengerjakan bisnis-bisnis PLTS atap ya. Dan kita tahu Icon Plus sendiri adalah apa namanya, anak perusahaan Betul. PLN gitu ya, ya. yang memang ditugaskan untuk melakukan itu ya. Dan dibandingkan SHAP lainnya, Icon Plus itu memiliki sebuah kekhususan menurut Yes. saya ya. Kalau SHAP pembangkitan itu biasanya mengerjakan proyek-proyek yang sifatnya besar, yang kita bisa sebut dengan utility scale gitu ya. Utility scale. Nah, Icon Plus ini kan lebih banyak mengerjakan yang lebih kecil-kecil gitu ya, yang retail ya. Mungkin nggak terlalu retail juga, tapi berhubungan dengan B2B lah ya, dengan kita menyebutnya CNI. Yes. Artinya itu sangat berbeda dengan IP dan NP begitu ya. Kita berhubungan dengan banyak perusahaan kecil-kecil, dan itu memang merupakan sebuah keunggulan tersendiri. Itu karakteristiknya berbeda, dan hanya kita yang bisa melakukan itu di PLN. Saya kira begitu, Mas. Oke, menarik sekali. Berbicara terkait dengan B2B, layanan dari Icon Green seperti apa Pak? Boleh dijelaskan kepada netizen yang ada di rumah? Oke. Icon Green sendiri saat ini fokus pada layanan CNI, Commercial and Industry. Ya. Ada orang menyebutnya B2B ya, tapi di industri ini kita terbiasa menyebutnya CNI ya, Commercial and Industry. Jadi mungkin PLTS atap ini secara umum bisa dibagi dua ya. Yang pertama yang sifatnya residensial atau rumah-rumah. Yang kedua yang kita sebut tadi dengan Commercial and Industry. Saat ini kita fokus untuk customer ya, Commercial and Industry ya. Tapi kita tentu saja tidak apa namanya, menolak bila ada pekerjaan ya, yang permintaan untuk mengerjakan yang residensial. Ya, kenapa kita berfokus pada Commercial and Industry? Karena memang saat ini segmen yang siap itu begitu ya. Untuk residensial saat ini, dengan khususnya dengan terbitnya peraturan Menteri SDM terbaru Februari 2024 kemarin, di mana tidak ada lagi ekspor impor apa namanya, energi listrik yang dihasilkan oleh PLTS atap, itu menjadi tidak menarik ya, karena semua energi itu harus digunakan sendiri, tidak boleh diekspor ke PLN. Akibatnya investasi yang dilakukan oleh masyarakat yang di residensial itu tidak akan menguntungkan. Karena kita tahu di siang hari di residensial justru penggunaan listriknya rendah, ya, karena orang banyak keluar rumah gitu ya. Berbeda dengan yang di CNI, justru di siang hari penggunaan listriknya tinggi. Betul. Sehingga energi yang dihasilkan oleh PLTS atap itu bisa tergunakan secara maksimal. Ya. Di sisi lain kita tahu harga baterai masih tinggi sekali. Betul. Jadi kalau misalnya energi yang berlebih tadi itu kita simpan di baterai, kemudian untuk kita gunakan di malam hari, itu belum menguntungkan. Karena harga baterainya masih terlalu mahal. Itulah sebabnya saya kira sejak permen tersebut, permintaan residensial akan turun ya. Jadi itu itu sebabnya kita lebih fokus pada segmen komersial industri. Nah, kedepannya sebenarnya kami sangat percaya bahwa yang di segmen residensial juga akan tumbuh ya. Seiring dengan naiknya harga energi. Betul. Kita tahu harga energi di dunia cenderung trennya akan naik. Sekarang harga listrik di Indonesia itu rendah karena ada subsidi pemerintah. Betul. Tapi itu kan pasti tidak selamanya. Nggak kebayang kalau dicabut ya Pak. Iya. Suatu ketika pasti subsidi akan berkurang, begitu ya, harga listrik akan meningkat. Pada saat itu saya kira segmen residensial juga akan mulai melirik kembali PLTS atap ya. Jadi bertahap ya. Ya, saya simpulkan saat ini kita fokus ke komersial industri, tapi kedepannya kita juga harus bersiap melayani segmen residensial. Amin, amin. Semoga visi ini akan terus bisa terwujud dan dikembangkan. Lagi-lagi ini menjadi solusi utama ya untuk menekan pemanasan global. Kebayang kalau semua rumah udah pakai energi terbarukan, wah
Udah kita istilahnya udah satu langkah melakukan hal baik ya Pak ya. Nah kembali lagi Pak, terkait dengan visi besar. Kalau tadi Bapak mention ingin nanti ke residensial juga melakukan itu ya. Kalau waktu dekat ini, visi besar dari Icon Green ini seperti apa? Oke. Mungkin satu hal ya sebelum ke situ ya, mungkin perlu saya tambahkan gitu ya. Ada satu hal yang mungkin membedakan kita dengan yang lain. Lainnya? Gitu ya. Oke. Ya. Kita saat ini tahu kita punya PLN Mobile. Yang menariknya PLTS yang kami pasang ini terintegrasi dengan PLN Mobile. Jadi setiap pengguna PLTS atap bisa setiap saat mengecek langsung dari handphone ya? Dari handphonenya energi yang dihasilkan hari ini berapa, kemarin berapa, begitu ya. Itu suatu hal yang menarik ya. Betul. Jadi kita tahu persis berapa sumbangsih yang sudah kita berikan ke bumi inilah, begitu ya. Kita bisa menghemat CO2 berapa, bahkan itu ada hitungannya, begitu ada ya. juga ya. Jadi saya kira ini saat ini kita satu-satunya yang bisa menyediakan layanan tambahan tersebut. Ya. Nah, kemudian kalau berbicara tentang visi kita ke depan ya sesuai dengan salah satu penugasan PLN ke Icon Plus ya. Icon Plus itu ditugaskan untuk mengembangkan saat ini Smart Grid namanya. Smart Grid ini akan membantu ada Smart Grid dan DERMS istilahnya ya. DERMS itu Distributed Energy Resources Management System ya. Itu sedang dikembangkan oleh Icon Plus ya. Nanti ujung-ujungnya harapannya kita akan menuju ke VPP, Virtual Power Plant. Virtual Power Plant. Jadi Virtual Power Plant itu bisa kita gambarkan sebagai sebuah power plant yang resource energinya itu tersebar. Berbeda dengan power plant yang ada saat ini. Kalau kita membayangkan power plant, biasanya kita membayangkan pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga diesel, begitu ya, pembangkit listrik tenaga air, yang besar, yang common gitu ya. Nanti suatu ketika nanti pembangkit listrik yang tersebar yang kecil-kecil tadi, yang di rumah, di pabrik-pabrik atau dimanapun gitu ya, kantor-kantor, itu bisa diintegrasikan untuk dijual ke mungkin dijual ke PLN atau mungkin dijual juga bisa jadi nanti dijual ke kawasan industri atau dijual juga mungkin ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan listrik dalam jumlah besar, misalnya smelter begitu yang membutuhkan energi besar tapi ingin menggunakan energi hijau gitu ya. Mereka kayak smelter begitu ya, atapnya kan nggak terlalu besar gitu ya, tapi kita mengelola PLTS atap yang tersebar yang jumlahnya sangat besar. Misalnya kita bisa jual, bisa kita katakan ke smelter tersebut, kami akan provide energi hijau dari PLTS tersebut ya, sehingga bisa si smelter tadi mengatakan bisa mengklaim bahwa mereka menggunakan energi hijau gitu ya. Itu yang harapannya ke depan yang akan kita kembangkan ya. Jadi itu mungkin visi besar ke depan ya yang akan kita wujudkan bersama ya. Lakukan bersama, dan saat ini kita sudah mulai persiapan proyeknya di Bali ya, proof of concept gitulah kira-kira ya, yang sedang kita coba mulai di Bali gitu Mbak Sita. Oke, semoga visi besar ini dimudahkan jalannya, bisa terwujud, dan integrasi ini menjadi kemudahan juga untuk kita bersama ya Pak. Kalau tadi Bapak katakan bahwa pembangkit listrik tenaga surya atap ini menjadi solusi utama ya kan? Apakah layanan Icon Green hanya itu saja atau ada lagi yang bisa dipromosikan untuk Netikon di rumah? Oke, menarik nih. Nah kalau kita lihat dari visi Icon Green sendiri ya, jadi Icon Green itu visinya adalah menjadi pemimpin dalam penyediaan energi terbarukan untuk mewujudkan net zero emission untuk mencapai lingkungan yang lebih hijau, kira-kira begitu ya. Jadi dalam visi itu tergambarkan bahwa kita menyebut diri kita akan menjadi penyedia energi terbarukan, bukan hanya PLTS atau PLTS atap begitu ya. Jadi tidak tertutup kemungkinan someday mungkin ya kita akan main juga ke biomass, main juga ke wind turbine gitu ya. Ya tidak tertutup kemungkinan, tapi saat ini memang kita masih fokus di PLTS atap. Fokus utamanya saat ini itu dulu ya, satu-satu begitu ya teman-teman. Nah ini target utama, biasanya kan kalau perusahaan ada target utama nih, dari Icon Green target utamanya siapa nih Pak?
yang tadi seperti saya jelaskan tadi segmen komersial dan industri. Komersialnya aja ya? Komersial dan industri. Jadi target utamanya bukan residensial. Nah. Kita secara clear menyatakan target utama kita adalah komersial industri, tapi kita tidak menolak kalau ada permintaan dari residensial. Jadi kalau misalkan nanti soon ada perumahan besar ingin bangun mau pakai PLTS tenaga atap juga bisa ya? Oh, bisa banget. Jadi ada satu contoh kasus yang menarik ya di Surabaya. Kita sudah pasang 200 rumah ya, di salah satu perumahan di Surabaya. Itu 200 rumah masing-masing 2 KWP sudah kita pasang. Oh, itu mungkin klien pertama di perumahan atau? Untuk yang minta rumah satu persatu udah cukup banyak sebenarnya. Tapi itu yang satu perumahan di satu tempat dalam jumlah yang banyak yang baru di Surabaya. Baru di Surabaya. Semoga nanti banyak yang mencontoh ya Pak. Kalau dalam perjalanannya perusahaan yang pertama kali mempercayai PLN Icon Green itu mungkin ada cerita khususnya Kak Pak? Project pertama kan biasanya selalu membekas ya. Apa ya yang tantangan, mungkin itu termasuk ketantangan kan, karena menjalankan proyek pertama itu pasti menjadi tantangan yang baru nih kan, kita terjun memasang itu ke industri. Oh ya, saya mungkin tidak perlu menyebut nama perusahaannya. Jangan disebut ya. Jangan sebut nama perusahaannya. Ya tentu saja semua hal yang pertama pasti akan berkesan dan ya pasti semua langkah pertama biasanya sulit gitu ya. Ya, jadi kita pernah punya pengalaman lah ya pasang PLTS atap di salah satu perusahaan di Jawa Timur katakan begitu ya, yang memang tidak mudah ya lah ya. Jadi begitu itu kita kerjakan banyak hal yang banyak hal disesuaikan ya. Yang banyak penyesuaian yang terjadi di lapangan ya, karena kita belum terbiasa gitu ya. Ada komunikasi kita belum bagus dengan customer, apa yang kita inginkan, apa yang diinginkan oleh customer belum berhasil kita tangkap dengan baik gitu ya. Jadi sehingga pekerjaannya mundur cukup jauh ya, tapi ya alhamdulillah berhasil kita closing dengan cukup baik. Alhamdulillah, itu menjadi satu pengalaman tersendiri yang berharga ya Pak. Tentunya juga untuk perusahaan pengembangannya nanti ke depannya seperti apa. Kalau saat ini tantangannya yang dirasakan oleh Icon Green untuk mensosialisasikan ya terkait dengan energi baru terbarukan ini, apakah masih ada ataukah sudah mulai tersolve nih Mbak Sekar? Ya, jadi kita melihat ada 2 motif utama ya kenapa orang mau pakai PLTS atap ya, khususnya untuk di commercial industry ya. Pertama motifnya mungkin saya sebut motif ekonomi gitu ya. Jadi orang ingin menghemat biaya listriknya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah customer kita itu ingin ingin mendapatkan klaim atas green attribute-nya. Jadi mereka ingin bisa klaim bahwa mereka menggunakan energi hijau gitu ya. Terutama perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor karena banyak sekali sertifikasi. Iya, banyak sekali pasar-pasar di dunia ini yang mensyaratkan mereka baru bisa jual ke sana misalnya ke Eropa begitu ya, dengan menunjukkan bahwa mereka sudah menggunakan energi hijau. Jadi saya kira sekarang cukup banyak ya, malah saya bilang sangat banyak perusahaan yang tertarik untuk masuk ke industri ini ya. Justru tantangannya saya kira adalah kuota PLTS atap yang sudah ditetapkan oleh PLN bersama pemerintah itu memang masih sangat terbatas, dan setiap kali kuota itu dibuka 2 kali setahun itu selalu habis dan menjadi rebutan seperti war ticket gitu ya. Ini war kuota ya. Tapi itu bagus banget ya, tandanya sekarang dari regulasi udah mendukung, perusahaannya udah mulai sadar, dan akhirnya juga nanti dampaknya ke masyarakat ya Pak ya. Betul sekali. Kita berharap semoga soon lah ditambah ya Pak kuotanya dari sebelumnya supaya jangan berebutan. Kalau kita bicara terkait dengan visi besar tadi sudah dibicarakan, inovasi dari PLTS atap juga sudah kita bicarakan. Ada lagi yang ingin Bapak mention terkait dengan energi baru terbarukan atau vision board-nya nanti ke depan dari Icon Green ini pengennya seperti apa lagi? Ya tadi ya seperti saya jelaskan ya, saya kira visi kita tidak hanya sebagai penyedia PLTS atap ya. Jadi saya sampaikan tadi harapan kita lebih dari itu ya. Jadi kita ingin menjadi integrator ya dari PLTS atap tadi. Kemudian kita berharap dengan demikian kita bisa berfungsi sebagai VPP. Jadi mungkin kita bisa supply ke PLN, bisa juga kita menjadi
menjadi apa istilahnya penyedia platform apa istilahnya itu peer to peer energy transaction. Jadi dalam bayangan saya gini, mungkin ada suatu gedung gitu ya, suatu gudang gitu ya. Gudang kita tahu penggunaan energinya kecil. Ya. Mungkin hanya untuk penerangan aja. Betul. Tapi di sisi lain dia punya atap yang luas sekali. Betul, ya. Kalau dia pasang PLTS atap hanya untuk penggunaan sendiri kan sayang. Nah, memang saat ini regulasi yang ada, memang judulnya udah jelas PLTS atap untuk penggunaan sendiri. Bunyi permannya itu sudah begitu, gitu ya. Tapi harapan kita ke depan akan dimungkinkan transaksi energi peer to peer. Jadi misalnya dia punya PLTS atap, dia bangun di atas atap dia jual ke orang lain yang terpisah jauh dari tempat dia, gitu ya, dari lokasi dia, dengan menggunakan jaringan distribusi PLN. Ya, jadi misalnya ada sebuah gudang luas di Cikarang, gitu ya, mungkin dia bisa jual ke penggunanya di Tangerang, gitu ya. Jadi dalam bayangan kami bisa menyediakan platform yang mengatur itu semua, ya tentu saja itu harus didukung oleh regulasi, harus didukung juga dengan kesepakatan dengan PLN ya. Jadi sehingga itu bisa terjadi dan kami berharap kita bisa menuju ke sana ya, sebagai platform yang memungkinkan itu terjadi. Ya. Harapan kita bersama ya, semoga itu bisa terwujud, jadinya kebermanfaatan menjadi lebih luas lagi. Mungkin bisa dijelaskan Pak, terkait dengan sistem on-grid. Ada yang off-grid dan on-grid. Ini kan sesuatu yang baru juga saya dengarnya. Nanti kan mungkin di rumah banyak yang juga belum tahu. Bisa dijelaskan Pak kekurangannya dan kelebihan dari masing-masing off-grid itu? Nah, pada umumnya sekarang yang banyak digunakan tuh on-grid kan ya. Karena memang PLTS atapnya digunakan bersama dengan grid PLN. Jadi makanya disebut on-grid gitu ya. Jadi si customer tersebut menggunakan PLTS atap bersamaan dengan menggunakan listrik PLN, itu yang istilahnya on-grid. Kemudian yang off-grid, itu dia menggunakan PLTS atap itu tanpa menggunakan listrik PLN. Itu yang kita sebut dengan off-grid. Nah, biasanya tentu saja yang menggunakan off-grid itu adalah daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh PLN. Satu contoh kasus yang masih kita akses saat ini, ada calon customer kita di Nusa Tenggara, yang dia berada di pulau terpencil. Pulau tersebut adalah penghasil mutiara. Wow. Ya. Di situ tidak ada PLN. Ya, mereka bergantung sama PLTD yang mereka punya sendiri, gitu ya, diesel mereka sendiri, gitu ya. Nah, di situ kita bisa bangun PLTS yang off grid, gitu ya, yang artinya terlepas dari PLN. Gitu ya. Dan kita harus tentu saja harus siapkan baterai, gitu ya. Mungkin juga tetap harus menggunakan diesel tapi skalanya kecil, gitu ya. Dengan cara tersebut kita bisa menghemat BBM dalam jumlah yang sangat signifikan, yang mungkin bisa sampai perkiraan diperhitungkan dalam kasus ini kita memperkirakan kita bisa menghemat bahan bakar diesel sampai 80%. Jadi itu perbedaannya ya, off grid sama on grid. Off grid itu penggunaan PLTS atap bersamaan dengan listrik PLN. Kalau yang off grid itu customernya ya tergantung sama PLTS yang kita bangun, kira-kira begitu. Tentu saja dia lebih mahal ya, karena harus butuh baterai begitu. Tapi kalau dibandingkan dengan mereka menggunakan diesel gitu, akan jauh lebih murah. Mungkin investasi di awalnya. Investasi awalnya lebih tinggi, tapi dalam jangka panjang akan lebih menguntungkan. Itu menarik sekali. Kalau nanti misalnya dari Netekon di rumah nih Pak, mau tahu lebih lanjut tentang Icon Green, boleh di-mention untuk pengetahuan informasinya, Instagram misalnya, Instagramnya apa, atau bisa kontak kemana untuk informasi terkait dengan Icon Green? Oke. Nah, untuk pelanggan komersial sebenarnya sekarang sudah bisa langsung pesan melalui PLN Mobile. Nanti cari aja di PLN Mobile itu untuk pemesanan PLTS atap gitu ya. Nah, untuk komersial industri bisa menghubungi kami, nanti bisa lihat di bawah ini. Oke, jangan lupa nanti dicatat di bawah sini teman-teman Netikon, silakan menghubungi websitenya, ada juga kontak marketingnya, semua tersedia di sini ya. Oke, baik Pak Rahmat, sekali lagi nih ada yang mau disampaikan ke Netekon di rumah terkait dengan energi baru terbarukan atau secara personal juga nggak apa-apa, silakan Pak. Ya, jadi saya sih berkeyakinan PLTS atap ini akan menjadi sumber energi masa depan. Amin. Ya, kita tahu sekarang
harga energi dari waktu ke waktu terus meningkat. Meningkat, ya. Ya. Di sisi lain juga ada keterbatasan lahan. Betul, Gitu ya. betul. Jadi kita harus memanfaatkan betul-betul apa yang tersedia gitu ya. Dan matahari adalah sumber energi yang sangat berlimpah Besar, gitu ya. betul. Dan kita juga tahu bahwa investasi yang dibutuhkan untuk membangun PLTS atap dari waktu ke waktu terus turun gitu ya. Jadi mungkin tahun lalu ya harga sebagai ilustrasi aja ya, tahun lalu harga modul PLTS atap itu mungkin sekitar 20 sen dolar per watt peak. Sekarang sudah 10 sen dolar, jadi sudah setengahnya hanya dalam waktu 1 tahun, dan saya kira itu akan kecenderungannya masih terus turun meskipun sekarang turunnya sudah melandai gitu ya. Jadi saya berkeyakinan betul bahwa suatu ketika semua orang akan menggunakan PLTS atap, dan saya secara pribadi berharap saya ikut berperan dalam proses tersebut, sehingga suatu ketika saya bisa mengatakan bahwa itu PLTS atap semua yang terbangun itu yang bangun Icon Green gitu. Masya Allah, itu Icon Green berperan besar dalam membangun PLTS atap di Indonesia. amin, itu suatu vision board yang sangat luar biasa. Saya doakan semoga dimudahkan langkahnya Pak, bisa menjadi pionir perubahan dari energi baru terbarukan, terutama untuk masyarakat Indonesia. Jadi oke teman-teman ya Tekon, seru banget perbincangan kita hari ini dengan Pak Rahmat. Terima kasih banyak Bapak atas Sama-sama. kehadirannya hari ini. Harapan besar kita semoga impian besar dari Icon Green bisa terus terwujud dan bisa menjadi pionir perubahan dari energi baru terbarukan untuk Indonesia tentunya. Saya Skarayu dan Pak Rahmat pamit undur diri. Terima kasih atas kesaksian teman-teman semua hari ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.